Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Halo teman-teman kecil, selamat datang di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Kita sudah masuk ke sesi yang keempat bersama Miss Rifda. Kita akan mengenal hewan-hewan yang ada di padang rumput. Teman-teman kecil akan Miss Rifda ajak untuk mengenal apa saja hewan-hewan yang biasanya kita temukan di padang rumput. Lalu kita akan mencoba mencocokkan pola kulit dari hewan-hewan yang ada di padang rumput, serta kita akan menyelamatkan hewan yang terperangkap dengan washi tape. Apakah teman-teman kita sudah siap? Jika sudah siap, mari kita siapkan alat dan bahannya yuk. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan pada sesi kali ini. Untuk kegiatan yang pertama, untuk mengenal hewan-hewan yang ada di padang rumput, kita akan menggunakan kartu. Yang pertama adalah kartu bergambar dengan tulisannya, lalu kartu yang hanya ada gambarnya saja, dan kartu yang hanya ada tulisannya saja, atau kita biasa sebut tripart card. Lalu untuk kegiatan yang kedua, kita akan mengenal pola kulit dari hewan-hewan. Kita akan membutuhkan kartu dengan gambar hewan dan juga kartu dengan gambar pola kulitnya. Lalu untuk kegiatan yang ketiga, kita akan menyelamatkan hewan. Kita membutuhkan figurin hewan-hewan seperti ini. Lalu kita juga akan menggunakan washi tape. Dan yang terakhir adalah gunting. Apakah teman-teman kita sudah menyiapkan alat dan bahannya? Apabila sudah, kita akan mulai mengenal hewan-hewan yang ada di padang rumput. Kita simpan terlebih dahulu ya yang lainnya. Kita akan mulai mengenal hewan-hewan yang ada di padang rumput. Yang pertama adalah hewan ini. Apakah ada yang tahu hewan apakah ini? Ini adalah burung unta. Burung unta ini merupakan salah satu burung yang terbesar dengan ketinggian yang hampir mencapai 2,5 meter atau 2,5 meter. Nah, penampilan ini sangat mencolok karena ada ciri khas pada burung unta, yaitu tubuhnya yang tinggi dan juga ramping ya. Nah, burung unta ini juga punya leher yang panjang dengan kepalanya yang kecil dan matanya yang besar. Kakinya juga panjang dan ia juga mempunyai sayap yang kecil. Nah, sayap burung unta ini unik karena tidak bisa digunakan untuk terbang. Nah, burung unta ini punya kaki yang kuat dan juga besar dengan dilengkapi dengan cakar yang juga tajam. Bisa teman-teman lihat ya kakinya. Sehingga kakinya ini dapat digunakan sebagai bentuk pertahanan dirinya apabila ada musuh atau predator yang mendekatinya. Burung unta ini merupakan hewan herbivora atau hewan yang memakan tanaman-tanaman seperti rumput, daun, buah, biji, hingga akar. Nah, sistem pencernaan burung unta ini cukup unik teman-teman kecil karena punya 4 kantung di perutnya yang membantu mencerna makanan yang keras dan seratnya tinggi seperti batang-batang tanaman. Nah, bentuk adaptasi dari burung unta adalah kemampuan berlari yang sangat cepat. Burung unta ini terkenal dengan kemampuan berlarinya yang sangat cepat hingga mencapai 70 km per jam. Dia bisa melaju sejauh 3-5 meter dalam satu langkah. Wah, cepat sekali ya, dan juga jauh sekali. Ketika dalam bahaya, burung unta itu akan menggunakan kakinya untuk menendang lawannya. Nah, biasanya burung unta ini hidupnya dalam kawanan atau dalam kelompok sosial yang terdiri dari satu jantan yang dominan dan juga beberapa betina dan juga anak-anaknya. Nah, biasanya burung unta ini berkembang biak dengan cara bertelur
di sarang yang telah mereka gali terlebih dahulu di tanah. Nah, biasanya secara bergantian burung unta jantan dan betina akan mengerami telurnya. Pada siang hari biasanya giliran burung unta jantan, dan pada malam hari giliran burung unta betina. Telur burung unta ini juga sangat besar dan merupakan salah satu telur yang terbesar di dunia karena beratnya itu mencapai 2 kg. Atau bisa kita kira-kirakan itu 25 kali lebih besar dari telur ayam. Jadi besar sekali ya teman-teman kecil. Biasanya mereka berkomunikasi dengan menggunakan suara yang berbeda-beda atau dengan derap kaki atau langkah kakinya dan juga desisan dari lehernya. Mereka juga bisa menggunakan gerak tubuh dan juga ekspresi. Oke, kita akan lanjutkan ke hewan yang berikutnya. Berikutnya Miss Rifda punya hewan. Ini, apakah ada yang tahu hewan apa ini? Iya, ini adalah jerapah. Bisa teman-teman lihat ya bahwa jerapah ini merupakan hewan yang punya leher yang sangat panjang. Dan tubuhnya juga besar teman-teman kecil. Jerapah ini merupakan hewan mamalia atau berkembang biak dengan melahirkan. Selain ukuran tubuh yang besar itu, jerapah juga punya organ-organ di dalam tubuhnya yang ukurannya juga besar. Misalnya lidahnya itu sangat panjang mencapai 50 cm dan paru-parunya juga bisa menampung 55 liter udara. Wah, sangat besar ya. Hewan jerapah ini juga biasanya ditemukan di Afrika, di daratan Afrika. Nah, karena lehernya yang panjang, dia bisa memakan daun-daun yang tumbuh di atas pepohonan. Dia juga dapat melihat mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Nah, bayi jerapah itu ternyata bisa langsung berdiri dan berjalan loh teman-teman kecil. Sekitar 1 jam setelah kelahirannya, bayinya itu bisa langsung berjalan. Namun memang butuh beberapa jam untuk bayinya bisa berdiri dengan tegak. Biasanya bayinya juga disebut dengan bayi raksasa karena ukuran beratnya bisa mencapai 100 kg. Jerapah ini punya kotak suara ternyata, namun tidak menghasilkan udara yang cukup untuk menggetarkan pita suaranya. Jadi memang suaranya itu sangat rendah frekuensinya atau biasa disebut infrasonik. Maka kita manusia tidak dapat mendengar suaranya. Hal ini juga berguna bagi jerapah untuk menghindar dari predator-predatornya di siang hari. Karena biasanya dia suara yang dihasilkan jerapah itu tidak bisa didengar oleh predatornya. Nah, biasanya jerapah juga mendengus di malam hari untuk memastikan kalau kawan-kawannya itu masih ada di sekitarnya. Biasanya jerapah itu punya waktu tidur yang cukup pendek, bisa 4-5 jam sehari, bahkan bisa hanya 2 jam per hari. Tidurnya juga biasanya dalam posisi berdiri dan atau menekuk lehernya. Jerapah ini juga merupakan hewan yang bisa tahan untuk hidup tanpa air dalam waktu yang lama. Jadi apabila jerapah ini sudah minum air yang cukup banyak, mungkin sekitar beberapa galon air, kurang lebih misalnya 12 galon air, maka jerapah ini bisa untuk tidak minum selama 3 minggu. Wah, jadi dia bisa menyimpan air di dalam tubuhnya ya, seperti unta. Ini adalah jerapah. Selanjutnya, apakah teman-teman kecil tahu hewan apakah ini? Hewan berikutnya adalah zebra. Wah, ada yang pernah familiar dengan hewan zebra dengan garis-garis tubuhnya yang berwarna hitam putih? Warnanya unik ya teman-teman kecil. Warna hitam putih ini bahkan dijadikan sebagai sering kita temui di jalanan atau biasa disebut dengan zebra cross. Nah, zebra cross ini terinspirasi dari warna dari kulit zebra. Nah, pola motif garis pada zebra itu sama, ternyata fungsinya seperti sidik jari pada manusia. Jadi merupakan pola yang menandai identitasnya zebra. Nah, karena motifnya ini juga zebra sulit
dapat mengkelabuhi predatornya karena sulit untuk menyadari keberadaan zebra. Nah, selain berkomunikasi dengan suara, zebra juga bisa membuat komunikasi secara nonverbal, misalnya dengan berbagai ekspresi wajahnya atau gerakan telinga mereka. Mereka juga tidurnya biasanya berdiri di siang hari, namun di malam hari mereka bisa berbaring. Ukuran tubuhnya juga besar ya teman-teman kecil, dan zebra merupakan hewan herbivora atau memakan tumbuhan. Biasanya hidupnya di kelompok yang besar di alam bebas. Dia juga dapat berlari dengan cepat, kurang lebih 40-43 km per jam. Oke, kita akan lanjutkan hewan berikutnya. Apakah ada yang tahu hewan apakah ini? Ya, ini adalah hewan singa. Nah, singa ini merupakan yang biasa kita sebut sebagai raja hutan. Karena memang singa ini merupakan hewan yang lihai sekali berburu. Mereka biasanya hidupnya itu berkelompok dan membesarkan hewannya juga secara kelompok. Nah, mereka pun berburu juga secara kelompok. Nah, biasanya singa itu menggunakan aumannya untuk menandakan dominasinya terhadap mangsanya atau terhadap suatu wilayah. Biasanya auman singa itu bisa didengar sampai jarak 8 km. Wah, sangat keras ya berarti teman-teman kecil. Nah, karena singa ini hidup dengan cara berburu, maka singa membutuhkan energi yang besar untuk berburu. Maka dia sebagian besar waktunya itu digunakan untuk istirahat atau tidur. Jadi singa itu tidur hingga mencapai 20-21 jam per hari. Wah, lama sekali ya ternyata. Karena memang singa itu merupakan ada di tingkat rantai kehidupan yang tinggi, maka sedikit sekali yang memangsa mereka. Jadi mereka bisa punya waktu tidur yang lebih lama. Biasanya singa juga berburunya di malam hari. Mereka bisa memburu kerbau, badak, zebra, kuda nil, gajah muda, jerapah, dan sebagainya. Nah, biasanya singa ini juga mendapatkan air dari tanaman. Mereka juga mampu beradaptasi dengan lingkungan yang airnya sedikit. Kurang lebih mereka bisa bertahan selama 4-5 hari tanpa minum karena menyerap air dari mangsa-mangsanya. Hewan berikutnya adalah hiena. Nah, hewan hiena ini juga merupakan mamalia yang sebagian besar itu tinggalnya atau bisa kita temukan di Afrika. Nah, rentang hidupnya itu cukup lama sampai 25 tahun dan biasanya mereka berkomunikasi menggunakan erangan atau cekikikan seperti suara tertawa dan teriakan. Nah, biasanya suaranya itu bisa didengar mencapai 5 km dan itu merupakan salah satu kelebihan dari hiena. Mereka hidupnya secara berkelompok yang biasanya dalam satu kelompok itu bisa mencapai 80 hewan dan biasanya dipimpin oleh betina. Cekikan hiena ini juga merupakan tanda komunikasi bahwa ada makanan yang bisa dibagi bersama-sama. Oke, selanjutnya adalah bison. Nah, bison ini biasanya hidup di dataran tinggi di Amerika. Ukurannya sangat berat dan besar. Namun ukuran yang besar itu tidak menghalangi kecepatannya dia berlari. Bisa berlari dengan sangat cepat hingga mencapai 32 km per jam. Nah, meskipun berada pada satu golongan keluarga yang sama atau famili yang sama, bison itu berbeda dengan kerbau. Bison itu hanya memakan rumput, semak, dan ranting-ranting untuk dapat tumbuh sangat besar. Biasanya tinggal di padang rumput. Dan biasanya bison ini, kotoran bison ini dapat membantu tumbuh rumput yang ada di padang rumput itu menjadi lebih subur. Oke, berikutnya kita punya antelope.
Nah, antelop ini merupakan mamalia yang punya kukunya itu genap dan proses makannya itu adalah pemamah biak. Nah, banyak ditemukannya di kawasan Afrika, termasuk satwa liar, dan sebenarnya merupakan satwa yang terancam punah nih teman-teman, karena seringkali diburu untuk diambil tanduknya. Nah, fungsi kukunya antelop ini adalah untuk berjalan, dan setiap kukunya itu punya rongga. Seperti ini ya gambar dari antelop. Biasanya antelop itu punya tanduk, hampir semua spesiesnya itu memiliki tanduk. Dan yang terakhir, kita punya gajah. Nah, gajah ini dikenal dengan tubuh fisiknya yang unik ya, dan besar sekali. Yang pertama yang khas adalah dia punya telinga yang besar yang mirip dengan kipas, dan belalainya juga yang panjang sekali. Gajah merupakan salah satu hewan darat terbesar yang ada di dunia. Gajah merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan, biasanya memakan rumput, dedaunan, semak, buah, dan juga akar. Gajah itu butuh 150 kg makanan setiap harinya, cukup banyak ya teman-teman kecil, dan hampir seluruh waktunya itu digunakan untuk makan. Berbeda ya dengan singa yang untuk tidur. Rentang hidupnya juga panjang, sekitar 40-50 tahun. Nah, ternyata telinga gajah yang besar ini itu ada fungsinya teman-teman kecil, yaitu untuk menjaga dirinya untuk tetap dingin. Gajah juga merupakan salah satu hewan yang cerdas. Mereka juga punya ingatan yang cukup kuat, bahkan bisa menyesuaikan jadwal untuk mendatangi tumbuhan yang mereka incar buahnya untuk tumbuh. Nah, karena gajah itu hewan yang besar, maka mereka nggak bisa lompat ternyata teman-teman kecil. Namun kakinya itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi kekuatan gempa. Jadi ketika ada sinyal-sinyal seismik itu bisa dideteksi oleh gajah. Gajah juga menggunakan kakinya untuk berkomunikasi dengan gajah lainnya. Nah, belalai gajah itu merupakan organ yang cukup sensitif karena dapat digunakan untuk menghisap air dan untuk minum. Juga dijadikan sebagai snorkel saat berenang. Nah, gading gajah yang besar ini sebenarnya merupakan gigi teman-teman kecil, gigi seri yang membesar. Pertama kali muncul pada gajah berusia 22 tahun, lalu dapat dimanfaatkan untuk menggali makanannya, juga sebagai alat untuk mengupas kulit pohon. Nah, sebenarnya kulit gajah yang terlihat tebal ini sebenarnya itu sangat sensitif. Jadi ketika setelah gajah berenam di sungai, biasanya gajah akan melumuri kulitnya itu dengan tanah liat sebagai pelindung dari sinar matahari. Nah, itu dia tadi hewan-hewan yang ada di padang rumput. Sekarang Miss Yuda akan ajak teman-teman kecil untuk berkegiatan dengan kartu 3 bagian. Miss Yuda akan ajak teman-teman kecil yang masih belajar membaca untuk mencocokkan kartu dengan gambar dan kartu gambar dan tulisan dengan kartu bergambarnya. Kita akan coba cocokkan ya hewan-hewannya. Kita mulai dari yang ini. Kita cocokkan dari gambar yang sama. Sama ya. Gajah sama antelop sama burung unta, hiena, dan yang terakhir bisa. Nah, untuk teman-teman yang sudah bisa membaca, kita akan ambil kartu yang ada tulisannya.
sudah akan coba ajak teman-teman kecil untuk membaca tulisannya, lalu kita pasangkan dengan gambar yang tepat. Dia mau membaca bersama Miss Rifda, jerapah. Dia mau temukan gambar jerapah. Jerapah. Selanjutnya ada zebra. Ada yang mau baca terlebih dahulu? Gajah. Berikutnya, singa. Antelope. Burung unta. Hiena. Dan yang terakhir, bison. Nah, apabila sudah dipasang-pasangkan gambar dan tulisannya, teman-teman kecil bisa coba lihat apakah sudah benar pasangan gambar dan tulisannya dengan menggunakan kartu kontrol atau kartu dengan gambar dan tulisan. Lihat ya. Oh, sama. 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 Telur sama. 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 Nah, apabila ada yang belum sama, tidak usah khawatir, teman-teman kecil bisa ubah dan sesuaikan dengan kartu yang ada gambar dan tulisannya. Itu dia tadi aktivitas kita menggunakan kartu 3 bagian. Kita akan lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Kita akan rapikan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk mencocokkan pola kulit hewan yang ada di padang rumput. Kita punya hewan jerapah, zebra, gajah, dan juga hiena. Kita akan coba lihat sama-sama ya teman-teman kecil. Sudah punya pola kulit yang seperti ini, warnanya hitam dan putih. Teman apakah yang memiliki pola kulit yang ini? Zebra. Sama ya. Pola kulitnya seperti ini, warnanya hitam kecoklatan. Jangan boleh totok-totok ya. Sama dengan zebra, ini adalah pola kulitnya. Nah, ini ada bintik-bintik berwarna hitam. Nah, dan terakhir gajah. Teman-teman kecil boleh ulangi kembali untuk mencocokkan pola kulit dengan hewan, gambar hewannya. Jika sudah, kita bisa rapihkan. Untuk kegiatan yang terakhir, kita akan selamatkan hewan-hewannya. Pertama, kita akan letakkan hewan-hewannya di meja. Bisa teman-teman kecil sebarkan ya. Gajah, domba, banyak ya.
jika sudah, kita akan menggunakan tip atau perekat untuk memperangkap hewan-hewannya. Bisa gunakan gunting. Nah, jika sudah, kita akan buka tipnya satu persatu. Bisa tarik ya tipnya untuk menyelamatkan hewannya. Oh, sudah diselamatkan satu hewannya, gajah. Singa, sapi, domba, itu juga bisa tarik ya. Gajah. Nah, itu dia tadi kegiatan kita pada sesi yang keempat. Terima kasih banyak teman-teman kecil sudah berkegiatan bersama Miss Rifda. Bagaimana teman-teman kecil kegiatan kita pada sesi yang keempat? Seru ya, kita bisa mengenal berbagai hewan-hewan yang hidup di padang rumput. Terima kasih banyak teman-teman kecil sudah berkegiatan bersama Miss Rifda. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Dah, sampai jumpa.